illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali bertemu di majelis ini. Ini adalah pertemuan ketiga ya dari dua pertemuan yang sudah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ada di hadapan kita di bulan Ramadan ini, yaitu meraih keutamaan di waktu yang utama, yaitu 10 hari dan malam terakhir. Sekarang berapa Ramadan ini? 18, 19, 20. Berarti ya besok lusa itu kita sudah masuk babak final. Ya, babak final bulan Ramadan, puncak Ramadan, core of the core-nya Ramadan. Apa ya core of the core ya? Inti. Iya, intinya inti. Udah siap? Kalau kita dipilih Allah masuk babak final ya, kita harus siap. Pertarungan hidup mati. Ya, nggak ada, kalau udah masuk final nggak ada istilah draw, Pak. Ya, kalau sudah masuk final nggak ada istilahnya seri, nggak ada. Ya, kalaupun seri sampai waktu normal, lanjut extra time, masih seri juga, adu penalti, Pak. Sampai ada yang menang. Itu final itu. Berarti final itu ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, Ramadan memasuki babak terakhirnya, 10 hari terakhirnya, 10 hari dan malam terakhirnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini adalah salah satu tafsiran dari firman Allah, walayalin ashr, dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Para ulama menafsirkan diantaranya adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan tafsir ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir Juz Ammah, karena lebih cocok kepada redaksi ayat, karena ayat menyebutkan layal artinya malam. Ya, ada yang menafsirkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, enggak masalah, enggak bertentangan kan begitu ya. Tapi kalau kita lihat ayatnya itu lebih cocok ya kepada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Nah, tentunya Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena ini adalah waktu yang utama. Ya. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan dalam setahun, ada satu bulan yang utama, berbeda dengan bulan yang lain. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Ya, banyak keutamaannya.
Allah pilih sebagai bulan berpuasa, Allah pilih sebagai bulan turunnya Al-Quran, Allah pilih sebagai bulan terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka, dipilih sebagai bulan membelenggu setan-setan, dipilih sebagai bulan pembebasan dari api neraka, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Jadi ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan itu nggak sama. Kita bisa lihat juga atmosfernya juga berbeda ya. Ramadan dengan di luar Ramadan kan berbeda ya. Ya. Kemudian dari 30 hari bulan Ramadan atau 29 hari, kita nggak tahu ya, antara 29 atau 30, ada yang lebih istimewa, yaitu 10 malam dan hari terakhir bulan Ramadan. Nggak sama dengan awal Ramadan. Kenapa? Karena di 10 malam dan hari terakhir itulah ada kemungkinan Lailatul Qadar. Dan di antara 10 malam itu ada yang paling utama, itu intisarinya, yaitu apa? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu di malam-malam ganjilnya. Ya, 5 malam itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, 5 malam kemungkinan Lailatul Qadar. Itu inti, core of the core-nya. Kita harus mempersiapkan untuk itu. Kalau bapak-bapak sekalian jago lek-lekan, atau lek-lekan, melek-melek, lek-lekan istilahnya ya. Kalau jago, maka gunakan kejagoan itu untuk lek-lekan di 5 malam itu. Kalau jago kan gitu ya. Jago nggak? Kalau kuat ya, para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Karena masih ada 360 malam. Kalau mau terlelap sampai pagi, mau tidur pulas sampai pagi, silakan. Tapi 5 malam ini jangan sampai terpejam, jangan sampai terlewat, jangan sampai tertidur pulas, karena malam ini berbeda. Ini harus jadi mindset kita gitu ya, hingga kita tidak mudah membuang-buang peluang. Jemaah yang dimuliakan Allah, buang duit gila, buang waktu lebih gila lagi. Bahkan buang kesempatan utama di bulan Ramadan itu kegilaan yang nyata. Karena dalam 365 malam cuma ada 1 malam itu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita cari di bulan lainnya nggak ketemu. Ketemu Lailatul Qadar di bulan Syawal, enggak. Di bulan Ramadan pun enggak sepanjang Ramadan, di paruh terakhirnya, sepertiga terakhirnya. Nah, kita sudah mau masuk itu, ya. Kita termasuk beruntung bertemu dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jangan disia-siakan, ya. Jangan dibuang-buang peluang itu. Kalau kita pemain bola suka buang-buang peluang, itu dikeluarkan sama pelatih. Ini pemain gak guna ini. Sudah bola di depan gawang nggak digolin gitu, malah di-outkan. Wah, ditarik keluar itu, Pak. Iya. Ditarik keluar itu. Bukan ditarik keluar aja, besok dipecat jadi pemain dia, ya. Nah, kita juga hamba yang Allah pilih ya untuk bertemu dengan 10 malam terakhir ini. Jangan disia-siakan, nanti dipecat jadi manusia. mau dipecat jadi manusia ya, dipecat, dikeluarkan dari lapangan hijau, dari bumi, mau para jemaah yang dimuliakan, dari dunia. Nah, demikian. Jadi buang-buang uang itu ya, itu kalau ada orang buang-buang uang, dia disebut gila. Kalau ada orang buang-buang hartanya, ada mobilnya dibakarnya kan gitu ya, wah gila itu. Kalau dia memang benar-benar kaya, orang-orang menyebut ini crazy rich. Tapi kalau dia orang miskin, orang-orang akan mengatakan, ah ini gila beneran nih.
bukan ya, karena dibilang rich juga enggak kan, ya tinggal crazy-nya jadinya. Ya ini gila betulan ini para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, orang yang buang-buang waktu itu lebih gila daripada orang yang buang-buang uang. Kenapa? Karena waktu lebih berharga daripada uang. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi kalau kita sudah masuk 10 malam dan hari terakhir. Ya, yang ada di depan mata ini. Tapi sayangnya ini ya, di negeri kita ini, begitu masuk Ramadan, yang ditunggu, yang dinanti-nanti itu apa? Jujur aja. Iya, Lebaran. Ya. Hitungan mundur itu adalah patokannya kemana? Hamin itu kemana? Lebaran. Satu Syawal istilahnya. Satu Syawal. Di sini disebut Lebaran, ya gitu ya, satu Syawal. Sehingga begitu mendekati satu Syawal, semua perhatian, fokus, usaha, ikhtiar, kerja keras, peluh dan keringat, itu semua dalam rangka satu Syawal. Ya. Betul kan? Iya, semua dalam rangka satu Syawal. Boleh dilihat apa kegiatan, kesibukan kaum muslimin di 10 malam dan hari terakhir. Di mana tempat yang ramai? Iya. Di pasar. Ya, di jalan raya, di tempat-tempat belanja, itu yang padat Pak. Jalan-jalan sampai macet itu, ya, menjelang hari H-nya itu luar biasa. Sampai tol itu pakai ganjil genap, bayangkan tol aja ganjil genap itu ya. Nah, diprediksi akan membludak. Ya, saya tanyalah, mudik itu dalam rangka apa coba? Mudik dalam rangka apa? Dalam rangka satu Syawal. Iya, dalam rangka satu Syawal, Lebaran. Makanya kalau sampai di kampung tanggal 2 Syawal, gagal mudiknya. Udah basi. Basi. Kenapa? Sampai di kampung 2 Syawal itu. Ya, maka orang berjibaku ya, untuk dapat mudik pulang kampung, pulkam. Walaupun harus macet-macetan di jalan raya, walaupun harus mempertaruhkan jiwa raga, ya, walaupun harus meregang nyawa, bayangkan. Kita tahu ya, peristiwa Brexit ya, yang di Brebes exit itu, bermatian orang Pak ya di jalan tol. Itu kan semua dalam rangka, itu di bulan Ramadan itu, ya, bulan Ramadan itu. Di 10 malam terakhirnya, di 10 hari dan malam terakhir. Iya kan? Iya, bermatian Pak. Saya pernah dengar, lihat di televisi ya, udah lama ini. Ada berita itu saya geli juga lihat berita itu. Ya, itu ada rumah sakit diwawancarai kan begitu ya. Petugas rumah sakit di sebuah rumah sakit di Pantura. Dia menjelaskan ya, dengan bangga lah. Kami telah menyiapkan bangsal-bangsal ekstra, kamar-kamar ekstra untuk para pemudik. Ya. Oh, rumah sakit, iya, banyak yang masuk rumah sakit rumahnya. Kecelakaan, ya, kecelakaan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ini benar nih, kalau ada rekamannya di TV One mungkin bisa diputar lagi itu. Ya, ada satu tempat ya, mungkin rumah sakit juga atau di kelurahan gitu, itu sudah dipersiapkan liang lahat Pak.
untuk calon korban mudik. Gila nggak itu? Karena sudah diprediksi, mungkin hampir mereka menyiapkan itu mungkin karena mereka bisa memastikan, hampir bisa dipastikan pasti ada korban demi mudik, Pak. Saya ngelihat itu geli saya, aduh, ini kegilaan yang nyata ini. Maka nggak ada negeri yang lebih heboh ya untuk urusan mudik ya selain Indonesia. Sejagat raya, Pak, sealam semesta. Ada negeri lain yang lebih heboh daripada Indonesia? Nggak ada ya, sampai membelanjakan uang negara kan gitu ya, anggaran khusus untuk apa? Untuk mudik ya. Sampai tol pun ganjil genap, bayangkan tol itu dibuat ganjil genap gitu ya, demi mudik gitu. Ini tradisi ya, tradisi itu kalau memang merugikan ya gak perlu diikuti ya. Masalahnya adalah mudik itu ya di 10 hari terakhir itu, karena baru libur dia waktu-waktu itu, iya kan? Iya. Maka ada, bayangkan ya, saking ngototnya mudik, ada yang motoran, Pak, dari Jakarta sampai ke Banyuwangi. Saya lihat itu di berita juga. Wah, bawa keluarga, Pak, bukan sendirian, anak istrinya plus barang-barang itu, pakai kalau mobil pakai rooftop kan gitu ya, atau pakai apa namanya, rooftop itu ya. Kalau dia pakai apa namanya, pakai box di belakang itu. Wah, motoran, Pak, dari Jakarta itu sampai Banyuwangi, mungkin jalannya ngangkang, Pak. Capek kan, jauh itu, berapa jam itu. Bukan dia sendiri, sama anak istrinya, itu kan berbahaya. Tapi demi itu orang nggak peduli. Walaupun harus mengorbankan 10 hari terakhir Ramadannya. Betul ya? Apa yang dipersiapkan manusia di 10 hari terakhir? Ibu-ibu lah, coba jawab. Begitu masuk 10 hari terakhir, ada aja kesibukan, Pak. Yang ngurus, yang bersih-bersih rumah lah, yang bongkar gudang lah, yang mau ngerubah dekorasi rumah lah. Itu belum bikin kuenya, masak-masaknya, ya, buat baju barunya dan lain sebagainya. Tetek bengek hari rayanya, ya. Itu pasar, jangan tanya lah gimana, rame, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, semua kita katakan apa ya, perhatian, kesibukan itu semuanya berkaitan dengan satu Syawal. Padahal 1 Syawal itu kan bukan sudah di luar Ramadan, betul nggak? Namanya juga 1 Syawal, sudah lain bulan, Pak. Tapi kenapa kesibukan 1 Syawal ini di bulan Ramadan justru di waktu utamanya? Coba pikirkan baik-baik. Ini tradisi masyarakat plus 62 ya, yang ingin kita rubah mindsetnya gitu, bahwa kesibukan kita di akhir Ramadan, di partai final Ramadan ini bukan itu. Ya justru intinya adalah 10 malam terakhir ini, lebih khusus lagi yaitu malam Lailatul Qadar. Bukan lebarannya. Tapi kan orang-orang kalau sudah masuk 10 hari terakhir, minggu terakhir bulan Ramadan, fokusnya kemana? Lebaran. Makanya masjid-masjid banyak kemajuan. Hah? Maju. Banyak kemajuan. Apanya yang maju? Safnya. Tahun lalu, tahun ini kan belum tahu kita ya. Tahun lalu saya tanya di masjid ini, Masjid Al-Jihad, malam pertama gimana, Pak? Tahun
lalu ya. Malam pertama gimana? Mungkin ada teratak, ada apa? Ada tenda gitu ya. Mungkin sampai luar situ, Pak ya? Iya. Nah, tadi malam sampai mana sopnya? Berarti ada kemajuan. Kita nggak bayangkan di menit-menit terakhir Ramadan, ya, detik-detik akhir Ramadan, ya, di puncaknya lah, 5 hari terakhir Ramadan. Saya nggak tahu masjid ini gimana kondisinya. Apakah seramai malam pertama, kedua, ketiga? Tahun ini ya. Malam pertama kemarin gimana ini? Rame ya. Nah kira-kira ini kan belum terjadi ya. Nah di puncak Ramadan tahun ini 10 malam terakhirnya, kira-kira masjid ini rame atau tidak? Kira-kira ya. Ini warga sini semua kan? Iya, kira-kira lah. Belajar dari pengalaman yang sudah lalu, kira-kira penuh nggak Pak masjid ini? Kenapa? Kemana manusia? Kalau malam pertama nggak begitu ramai, saya bisa maklum. Ya, malam pertama nggak begitu ramai, mungkin cuma 1-2 saf aja. Ya, maklumlah masih awal-awal Ramadan, mungkin bisa dimaklumi. Ya, tapi masjid kosong di akhir Ramadan itu sesuatu yang nggak bisa dimaklumi. Sampai sekarang saya nggak bisa maklum, nggak bisa ngerti gitu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Entah kenapa. Kira-kira apa jawabannya? Kenapa masjid sepi? Kenapa? Kemana semua orang yang di awal Ramadan ramai? Hah? Sebagian sudah mudik gitu ya. Iya kan? Sebagian lagi sudah siap-siap lebaran. Ya, sebagian besar sudah nggak fokus lagi dengan Ramadannya, mereka sudah fokus dengan lebarannya. Seolah-olah inti Ramadan adalah lebaran. Mungkin ini mindset kebanyakan kita, keluarga-keluarga muslim. Kita nggak ditarget untuk mengejar puncak Ramadan, Lailatul Qadar, 10 malam terakhir. Ya, itu bukan tujuan, itu bukan apa namanya kita katakan sesuatu yang dinanti dan ditunggu, enggak. Karena ada sebutan-sebutan yang saya sendiri sepenuhnya enggak setuju. Contohnya apa? Lebaran disebut hari kemenangan. Iya. Antum pernah dengar itu? Apa yang maksud dengan hari kemenangan? Hah? Hari kemenangan maksudnya apa? Hari lebaran, kan gitu ya? Iya kan? Wah, hari lebaran disebut hari kemenangan. Dari mana ya sebutan itu? Saya juga nggak paham. Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Kan sudah sering dengar hari kemenangan, hari kemenangan. Maksudnya apa itu? Menang. Dari mana itu? 10 malam terakhir tertidur pulas, lalu dia merasa menang. Babak final terkulai, tepar, nggak berdaya. Ada yang karena kecapean mudik, ada juga. Sampai di kampung tepar lah Pak. Ya, panggil tukang pijit kan gitu ya. Kenapa? Kecapean di jalan. Ya. Nah, dia jadi pecundang, kalah di partai final, lalu waktu hari raya, hari kemenangan. Siapa yang menang, Pak? Nah, ini kadang-kadang sebutan yang membuat ya Idul Fitri itu terlalu dibesar-besarkan. Ya dia hari besar, iya. Tapi untuk bulan Ramadan dia bukan tujuan.
Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka nggak ada diriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi beribadah di malam Lebaran, nggak ada. Nggak ada riwayat. Karena sudah mungkin letih beribadah sebelumnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan ada masjid yang tutup. Iya, masjid tutup di akhir Ramadan. Ada masjid itu di komplek perumahan tutup dia. Kenapa? Karena pengurusnya pada mudik. Warga-warganya juga sudah pada mudik. Nggak ada yang ngurus, Pak. Maka diambil kebijakan dari BKM-nya, udah masjid tutup aja. Ya sama marbotnya mudik, gimana? Para jemaah yang dimuliakan, marbotnya pun mudik, gimana ya, siapa yang ngurus masjid itu? Tutup lah. Maka kita ini kadang-kadang nggak merasa rugi. Di hari-hari terakhir Ramadan itu kita lewatkan begitu saja. Ya, kita lewatkan begitu saja, nggak fokus ke situ. Nah, ini yang perlu diluruskan. Ini yang perlu diperbaiki. Tradisi ini jangan terus-menerus dipertahankan. Nggak ada untungnya soalnya. Harus kita rubah. Bagaimana kalau masjid ini penuh begitu, Pak? Di 10 malam terakhirnya lebih penuh daripada malam pertama. Seharusnya seperti itu. Ya, karena Nabi SAW begitu masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, seperti yang diceritakan oleh Aisyah, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, adalah Nabi jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat sarung, menjauhi istri, karena tidak mau terganggu ibadahnya. Kadang-kadang kan nggak bisa digabungkan itu ya, berasyik masyuk dengan istri dengan ibadah, kan begitu ya. Maka supaya tidak mengganggu ibadah, beliau menjauhi. Karena beliau juga i'tikaf. Ya, beliau juga i'tikaf. Kemudian wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Artinya apa? Beliau tidak ingin asyik sendiri istilahnya. Ada sebagian orang dia asyik sendiri, anak istrinya nggak peduli. Nabi tidak. Nabi membangunkan keluarga untuk beribadah bersama. Karena Lailatul Qadar itu sifatnya pribadi, Pak ya, bukan jama'i. Artinya nggak seperti zakat fitri. Kalau ayah mengeluarkan, semuanya dianggap sudah mengeluarkan, kan gitu ya. Cukup satu aja kan. Itu zakat fitri. Tapi kalau Lailatul Qadar enggak. Ya. Itu sifatnya pribadi, maka Nabi membangunkan keluarga. Bukan berarti misalnya kepala keluarganya dapat Lailatul Qadar, semua anggota keluarganya dapat, enggak. Ya, itu sifatnya pribadi, masing-masing orang, individu. Tergantung orangnya, dia bangun enggak, dia beribadah enggak di malam Lailatul Qadar itu. Dia sholat enggak? Kalau enggak ya enggak dapat. Jadi hitungannya bukan per kepala keluarga, enggak, per kepala. Maka Nabi bangunkan anak istri supaya mereka juga dapat, bukan kita aja yang dapat. Supaya anak istri kita juga dapat keutamaannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, yaitu dengan apa? Dengan sholat. Karena bulan Ramadan ini siang kita berpuasa, malam kita sholat. Sholat apa? Sholat tarawih, kan begitu ya, qiyam Ramadan. Tapi khusus 10 malam terakhir dan malam-malam ganjilnya, Nabi mengerjakan sholat yang disebut sholat Lailatul Qadar. Ada di sini sholat Lailatul Qadar. Apa maksudnya sholat Lailatul Qadar? Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban tsumma wuffiqat lahu
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka kemudian dia diberi taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Artinya nggak semua orang dapat. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya apa qiyam Lailatul Qadar ini? Bukankah Lailatul Qadar dirahasiakan? Iya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah sholat di bulan Ramadan pada malam harinya, pada malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar, yaitu malam-malam ganjilnya. Ya, di 10 malam terakhir itu. Nah, itu yang disebut qiyam Lailatul Qadar. Beda atau nggak ada beda? Beda. Kalau qiyam Ramadan biasanya kita lakukan setelah sholat Isya, kan begitu ya. Durasinya juga mungkin ya paling lama 1 jam ya. 1 jam di sini. Isya nggak dihitung. Isya nggak dihitung. Mulai dari salat tarawihnya sampai selesai berapa? Hah? 45 menit. Nggak campur ceramahnya ini. Ceramah di skip, ada ceramahnya? Nggak ada ceramahnya. Salat tarawih. Toh, berapa menit? 30 menit. Habis itu ngapain? Makan, tidur kan gitu ya. Nah, ya. Baik, itu kan qiyam Ramadan ya biasa. Tapi untuk partai final berbeda. Partai final Ramadan ini ya, 10 malam terakhir itu berbeda, 10 malam terakhir itu berbeda, terutama malam ganjilnya di sini. Berbeda. Itu yang disebut qiyam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa ketika masuk 10 malam ketika masuk malam 23, Nabi keluar ke masjid lalu sholat bersama sahabat berjamaah. Nabi sengaja keluar dan sholat berjamaah bersama sahabat. Mereka mengikuti Nabi sholat sampai berlalu sepertiga malam. Sepertiga malam. Ya. Kalau malam itu kita bagi 3, ya, maka sepertiga malam itu jam 6. Malam kita mulai dari jam 6 ya. Jam 6 sampai jam 10 sepertiga malam pertama. 10 sampai 12 sepertiga malam kedua. 10 sampai jam 2 ya. Sepertiga malam kedua, kan itu ya. 2 sampai pagi itu sepertiga malam terakhir. Jadi kalau kita mulai jam 2, selesainya jam 4 atau ya sekitar itulah, sebelum sahur. Itu level pertama. Level pertama. Ini salat qiyam Lailatul Qadar, lebih panjang daripada salat qiyam Ramadan biasanya. Malam 26 Nabi nggak keluar, bukan berarti nggak sholat ya, sholat tapi nggak keluar, nggak berjamaah. Malam ke-25 Nabi keluar lagi dan mengerjakan sholat bersama sahabat hingga berlalu separuh malam. Separuh malam, kalau malam kita bagi 2, jam 12. Selesainya jam berapa? Jam 4. Ini level kedua. Berapa jam? 4 jam. 11 rakaat Nabi ya. 11 rakaat, 4 jam. Artinya apa itu? Surat yang dibaca pasti panjang-panjang gitu ya. Ini dalam rangka mengejar Lailatul Qadar ya. Kita berdiri sholat itu. Panjang berdirinya. Ya. Jam 12 selesai jam 4. Nah, malam 26 Nabi nggak keluar. Bukan berarti nggak sholat ya, tapi nggak keluar, nggak berjamaah. Malam 27 Nabi keluar, kali ini membawa anak istri beliau dan mengerjakan bersama mereka dan juga para sahabat di malam 27 itu hingga sepenuh malam. Sampai-sampai para sahabat yang ikut sholat bersama beliau berkata, hatta khashinal falah, sampai-sampai kami khawatir gak sempat makan sahur.
dimulai dari awal malam, taruhlah mulai jam 10 habis isya lah ya, istirahat 1 jam ya, atau 1 jam setengah habis isya ya, kita mulai jam 10, selesainya jam 4, 11 rakaat. Mau coba? Itu level ketiga ya. Itu semua dalam rangka untuk apa? Hunting Lailatul Qadar. Usaha Nabi ya untuk meraih Lailatul Qadar. Jadi ada 3 level. Di sini ada nggak qiyam Lailatul Qadar? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Sayanglah, kita di 10 hari partai final, antum sholat malamnya cuma setengah jaman, habis itu ngapain coba? Ya jujur aja, habis itu ngapain? Ya sampai berapa lama bisa baca Quran? Ingat ya, malam Lailatul Qadar diisi Nabi dengan sholat, bukan dengan ibadah yang lainnya. Saya tidak katakan baca Quran gak baik, baca Quran baik, bahkan itu ibadah. Tapi bukan ibadah itu Nabi gunakan untuk mengisi malam Lailatul Qadar. Ingat itu. Sedekah baik gak? Apa Nabi mengisi malam Lailatul Qadar dengan keliling-keliling Madinah membagikan sedekah? Nabi mengajari kita cara mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana tidak semua orang diberi taufik untuk mendapatkannya. Kalau cerita ibadah, berhubungan intim dengan istri juga terhitung ibadah, Pak. Sedekah kata Nabi bahkan, ya kan? Ya udah isi aja dengan itu dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Bener gak? Bener gak? Gak bener kan? Ya jadi bukan dengan sembarang ibadah Nabi mengejar Lailatul Qadar. Menyambung silaturahim juga ibadah, ya kan? Ya udah macet-macetan aja di tol dalam rangka mudik, karena katanya untuk menyambung silaturahim. Tapi nggak ada ya sahabat itu sibuk mudik ke Mekah, yang kampungnya di Mekah ya, di akhir Ramadan gitu ya, dengan alasan atau dengan dalih, ini kan ibadah juga ini untuk mengisi malam Lailatul Qadar ya. Ada nggak pikirannya seperti itu? Ada nggak yang berpikir seperti itu? Ada nggak yang melakukannya? Nggak ada. Mereka sibuk apa? Sibuk apa? Sholat. Kok i'tikaf? I'tikaf itu dalam rangka memastikan kita berada di masjid. Maka dikatakan qiyam Lailatul Qadar. Kita dalam kondisi apa? Sholat. Itu cara Nabi hunting Lailatul Qadar. Bukan semau-mau kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, rugi nggak? Coba bayangkan antum partai final di 10 malam terakhir, malam genap, malam ganjil lagi, malam ganjil lagi. Antum tertidur pulas. Kenapa? Karena sudah tarawih di awal malam, yang cuma setengah jam itu. Sepanjang malam ya pulas. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Ya maka dari itu ya kita mempersiapkan diri. Nabi i'tikaf itu untuk apa? Untuk memastikan ya ada di masjid. Ya tidak banyak kesibukan di siang harinya, supaya apa? Bugar nanti malam. Kalau kita nggak i'tikaf, ya kemungkinan tidak berada di masjid itu besar. Kenapa? Ketiduran, ya kan? Udah niat nih datang ke masjid, ternyata ketiduran itu. Terlalu nyaman AC-nya, terlalu tebal selimutnya, terlalu empuk kasurnya, terlalu banyak makanannya, terlalu banyak hiburannya di rumah. Akhirnya apa? Lewat. Tapi kalau kita i'tikaf di masjid, ya ada sholat, ya kita sholat lah. Ready istilahnya. Kenapa? Karena kita i'tikaf. Makanya Nabi i'tikaf.
Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini kadang-kadang yang iktikaf pun lucu juga itu. Ada orang iktikaf itu judulnya aja yang iktikaf. Isinya apa? Pindah tempat tidur. Ya boleh sih bawa bantal, tapi ya jangan pindah tempat tidur lah ya. Ada pindah kantor, bawa semua peralatan kantor, laptop, handphone, kalau bisa meja kantor tuh dibawa ke masjid. Iktikaf sibuknya apa? Ngurus urusan kantor itu. Ya, macam-macam lah orang iktikaf. Nah, kadang-kadang dia udah iktikaf, orang sholat di malam hari ya, dia tidur di belakang, nggak ikut sholat. Ini salah, rugi dia. Udah ada di masjid tidur, orang-orang sholat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka Nabi tidak membiarkan keluarga beliau, anak istri beliau tertidur pulas di malam-malam tersebut. Apalagi malam 27, 3 malam itu kata Nabi jangan dilewatkan, 23, 25, 27. Itu amal Nabi, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi tidak mencukupkan hanya dengan ibadah di awal malam, kemudian menghabiskan waktu malam yang panjang itu dengan tidur, enggak. Atau dengan ibadah yang lainnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada 3 level ya. Di sini ada enggak? Malam-malam, di malam-malam ganjilnya lah. Kenapa enggak ada? Kenapa enggak ada? Enggak merasa rugi? Ya enggak wajib sih, cuma enggak merasa rugi? Partai final kita sia-siakan begitu saja, lewat begitu saja. Atau merasa pede gitu, bahwa pasti dapat Lailatul Qadar, atau kepedean masih ada kesempatan lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya selayaknya ya dibuatlah. Kenapa? Karena kalau di rumah masing-masing ya seberapa kuatlah kita mengerjakan sholat Lailatul Qadar itu di rumah. Apalagi sholat sendiri, bacaannya paling-paling buat duha ke bawah. Baru setengah jam sudah apa ya? Sudah kehabisan bensin istilahnya. Mau surat apa lagi dibaca? Nggak ada lagi kan gitu ya. Belum lagi godaannya di rumah. Tiba-tiba apa? Istri goreng pisang gitu ya. Aromanya tercium, ya sudah selesai sholatnya. Ya, banyaklah godaan di rumah itu. Tapi kalau di masjid kan kita terkondisi, kita terbawa suasana. Ya, maka Nabi membiarkan sahabat ikut berjamaah tanpa khawatir ini diwajibkan. Seperti di awal Ramadan kan gitu ya, Nabi khawatir nanti diwajibkan, kamu gak mampu. Tapi dalam momen itu Nabi gak khawatir. Nabi gak khawatir. Nabi, kenapa? Karena itu membantu mereka. Kita kan terbantu ya dengan itu, para jemaah yang dimuliakan. Kita sama-sama mengejar Lailatul Qadar. Maka Nabi berjamaah. Saat itulah Nabi berkata, "Man shalla ma'a imamihi hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang ikut salat bersama imamnya sampai selesai, ditulis baginya salat semalam suntuk. Itu berkaitan dengan hadis itu. Hadis Abu Dzar itu tentang 3 malam yang Nabi keluar salat berjamaah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, yaitu qiyam Lailatul Qadar. Coba perhatikan hadisnya, kadang-kadang kita salah memahami itu. Salat tarawih di awal malam, wah dapat 10 malam. Sebenarnya hadisnya berkaitan dengan apa? Qiyam Lailatul Qadar. Yang sholatnya durasinya pasti lebih panjang daripada qiyam Ramadan. Nah saat itulah, momen itulah, konteks itulah Nabi mengatakan barang siapa yang sholat bersama imamnya sampai selesai. Coba periksa hadisnya.
Tempatkan dengan baik hadis tersebut dan pahami juga dengan benar, supaya jangan rugi nanti. Wah, pakai hadis itu di 10 malam terakhir, malam ganjil lagi. Sudah ikut tarawih di awal malam sama imam, kan dapat 1 malam penuh. Habis tidur deh sampai pagi. Alasannya itu bener nggak? Tepat nggak? Karena banyak juga yang punya asumsi seperti itu. Apalagi dikasih hadis kan gitu ya, barang siapa yang sholat bersama imamnya sampai selesai, wah saya sudah sholat tadi habis isya, sholat sama imam sampai selesai, sampai witir, ini malam 27 nih, habis itu saya tidur lah, kan udah dapat sholat semalam suntuk katanya. Itu kurang tepat sebenarnya Pak, penempatan hadis itu dipukul rata seperti itu, enggak. Nabi mengucapkan itu dalam konteks sholat qiyam Lailatul Qadar, yang pasti durasinya lebih panjang. Sholat bersama imam seperti sholat semalam suntuk di malam itu. Apalagi kalau sholatnya sepenuh malam, seperti level ketiga yang dikerjakan Nabi. Sepenuh malam pun bukan berarti 1 malam penuh itu, tapi ya minimal dia sholat sepanjang itu sudah terhitung sepenuh malam. Itu amal Nabi. Kenapa Nabi berjibaku seperti itu? Karena tidak semua orang dapat Lailatul Qadar. Ingat itu. Kalaulah semua orang dapat Lailatul Qadar dengan mudah, Nabi nggak perlu berjibaku seperti itu, Pak. Gak usah bangun-bangunkan istri, anak istri, gak usah mengumpulkan sahabat sholat berjamaah panjang-panjang seperti itu, nggak perlu. Kenapa? Semuanya dapat. Cukup tidur aja. Tidur kan ibadah juga. Wah, tidur ibadah. Ya udahlah, dapat tidur lah. Ini untuk meluruskan kesalahpahaman sebagian orang atau banyak orang, Pak. Maka mungkin ya, sepanjang umur kita nggak pernah dapat Lailatul Qadar. Coba renungi aja. Sepanjang hidup kalau seperti itu pemahamannya, mungkin kita nggak pernah dapat Lailatul Qadar. Mohon maaf, karena kita salah dan tidak memahaminya dengan benar. Coba pikirkan Pak, sisa usia tinggal berapa? Ramadan yang lalu gimana 10 malam terakhirnya? Dengan cara seperti itu, kira-kira pernah dapat nggak Lailatul Qadar? Kira-kira aja lah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka kadang-kadang kita, terus terang saya lama di luar juga, ada tradisi di luar sana. Saya di Pakistan lama 7 tahun, atau di Saudi Arabia. Ya, kita bisa lihat tradisi manusia atau kaum muslimin di sana. Untuk kita bandingkan dengan negeri kita ya. Itu kalau 10 hari malam terakhir itu Pak, apalagi malam 27 namanya ya. Pernah nggak umroh akhir Ramadan? Siapa yang pernah? Pernah Pak ya? Umroh akhir Ramadan, umroh itikaf namanya. Bagaimana suasana malam 27 Pak? Itu macam hari raya Pak ya. Lebih meriah daripada hari raya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu. Penuh Pak. Saya iseng-iseng, kadang-kadang saya suka lihat yang detil-detil yang nggak diperhatikan orang. Iseng-iseng saya lihat ke atas Pak. Kan hotel pencakar langit semua ya. Itu saya lihat hampir tidak ada jendela yang padam lampunya. Perhatikan, semuanya nyala Pak. Kenapa? Karena penghuninya ikut sholat bersama imam di Masjidil Haram. Saking penuhnya Masjidil Haram itu. Sesuatu yang tidak akan terjadi di hari Lebaran sekalipun. Padatnya luar biasa sudah. Datang asar pasti dapat di luar. Kalau mau dapat di dalam, datang sebelum zuhur. Iya. Kecuali orang yang mau udah itikaf di dalam ya. Tapi kalau kita dari luar mau masuk gitu Pak ya, datangnya asar nggak dapat Pak, di halam itu udah penuh. Ini sebelum pandemi ya. Datang asar nggak dapat tempat di dalam, rame Pak, padat. Itu sholat sampai sahur Pak ya, sampai sahur.
Wah, yang paling panjang doa kunutnya udah. Begitu antusias kaum muslimin di belahan bumi lainnya mengejar Lailatul Qadar. Kita terbawa suasana jadinya Pak ya. Karena orang segitu semua kita ikut kan begitu ya. Tapi kalau kita di hotel tidurlah. Begitu antusiasnya Pak. Itu bukan hanya di Masjidil Haram, di masjid-masjid lainnya juga di seantero Saudi Arabia. Itu di Saudi, di Pakistan juga sama. Itu kalau sudah malam 27 namanya, masjid-masjid itu membeludak sampai ke jalan raya. Orang-orang datang berdatangan sama keluarganya. Orang macam susun ikan, susun apa namanya? Susun dendeng lah istilahnya itu. Macam hari raya, bahkan lebih meriah daripada hari raya. Itu masjid-masjid mengadakan qiyam Lailatul Qadar macam-macam. Ada yang sholat memang dari awal malam. Habis sholat isya istirahat lebih kurang 1,5 jam atau ada yang bahkan 1 jam. Habis itu mereka mulai sholat taraweh, sholat qiyam Lailatul Qadar sampai menjelang sahur Pak. 8 rakaat 30 juz. Bacaannya tartil, bukan bacaan seperti kereta cepat Jakarta Bandung yang belum siap. Enggak, tartil. Dari awal malam sampai menjelang sahur. 8 rakaat 30 juz. Kalau mau tahu gimana rasanya, silakanlah berdiri baca Quran sampai selesai. Dari juz pertama sampai juz 30. Wah, itu ya begitu ya antusias kaum muslimin di belahan bumi lainnya untuk mengejar Lailatul Qadar. Semua perhatian tertuju ke situ. Di sini sayang sekali, mohon maaf aja, di negeri plus 62 ini tradisi itu sepertinya nggak ada, atau belum pernah ada, saya juga nggak tahu. Kalau dulu ada kemudian ditinggalkan kan gitu, saya nggak tahu. Tapi sepanjang saya hidup saya belum pernah lihat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa ini? Coba jawab. Karena tadi itu di sini mindsetnya Ramadan itu intinya Lebaran. Betul atau betul? Begitu masuk 10 hari terakhir, malam terakhir, kehilangan fokus dengan Ramadannya. Dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Bayangkan, padahal dia di puncak Ramadan. Rugi nggak tradisi seperti itu? Perlu dibongkar nggak? Silakan jawab. Atau kita pertahankan terus masyarakat kita seperti itu? Saya cuma membandingkannya dengan kaum muslimin di negeri-negeri lainnya Pak. Seperti yang kita lihat di mana? Di Saudi Arabia. Ada orang cerita mudik pulang mau lebaran di malam-malam seperti itu? Nggak ada. Wah, ini sudah malam 27 nih, nanti apa namanya, ketinggalan mudik nanti ke tanah air. Nggak ada Pak. Justru itu yang dikejar, ya kan? Justru itu yang dinanti, yang ditunggu, momen yang ya nggak boleh dilewatkan. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya ya itu sunnah seperti itu kita lakukan di sini, setiap orang kaum muslimin yang ada di sini ya sudah teredukasi dengan baik bagaimana hunting Lailatul Qadar dan mereka melakukannya, saya jamin Pak, masjid ini penuh. Bahkan sampai ke jalan raya itu mungkin ditutup itu.
Jemaah masjid nggak bisa menampung jemaah karena orang-orang datang bersama keluarganya, seperti Nabi bangunkan keluarga dan beliau bersolat bersama mereka. Seperti yang kita lihat di belahan-belahan bumi lainnya. Kadang-kadang kita iri, Pak. Kenapa itu nggak ada di Indonesia begitu ya? Suasana seperti itu. Kadang-kadang saya rindu juga. Saya lama di Pakistan seperti itu kondisinya. Kok di sini nggak ada gitu. Masjid makin lama makin maju softnya gitu ya. Ya. Di negeri-negeri seperti itu, justru 10 akhir Ramadan itu rame-ramenya masjid, Pak. Rame-ramenya masjid itu momen itu. Karena ini partai final seperti yang disebutkan tadi. Mindsetnya sudah seperti itu. Awal Ramadan biasa-biasa aja. Kalau nggak percaya pergilah umrah awal Ramadan. Rame atau kurang? Iya, biasa aja. Rame sih rame, cuma begitu masuk 10 malam terakhir ya udah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita dobrak tradisi itu, Pak. Kira-kira. Mulailah dari keluarga sendiri dulu ya. Nanti jangan biarkan keluarga itu sibuk dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan di puncak Ramadan. Cerita ini, cerita itu, cerita jalan-jalan, cerita mudik, bongkar-bongkar rumah, dan segala tetek bengek kesibukan yang kaitannya dengan Lebaran. Singkirkan dulu itu. Apa satu Syawal lebih penting daripada Lailatul Qadar? Wallahu a'lam bishawab. Maka saya katakan tadi, jangan-jangan kita ini sudah seumur-umur gini belum pernah dapat Lailatul Qadar. Jangan-jangan, Pak ya. Wallahu a'lam gitu ya. Ya demikianlah. Antum bisa nilai sendiri. Apa yang saya ceritakan ini apa cerita mati atau cerita kosong atau beneran. Itu yang kita saksikan. Bahkan itu yang kita lakukan selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka adakanlah. Ya mungkin awal-awal orang masih belum familiar karena mereka belum tahu. Buat tengah malam, di malam-malam ganjil, terutama dikerjakan di sepertiga akhir malam, waktu yang paling utama. Allah turun ke langit dunia, malam yang mungkin itu adalah malam Lailatul Qadar, kita nggak tahu, dan kita dalam keadaan berdiri tegak menghadap Allah dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya coba, mungkin tahun ini masih sedikit, tahun depan mungkin orang-orang sudah agak paham dan mungkin akan ikut. Dulu kita buat ini di Medan, awalnya cuma 1-2 saf. Kita mulai ya jam 2 sampai jam 4. Jam 2 sampai jam 4. Masih sedikit. Wah, orang-orang capek kan ya. Kadang kita sholat tarawih biasa aja udah. Oh, banyak yang komplain kan gitu ya. Iya. Ya maunya enak-enak aja gitu ya. Maunya yang ya, gimana kalau ikut sholat di Masjidil Haram, Pak ya? Ya udahlah, mau komplain nggak bisa kan gitu ya. Wah, seperti yang saya ceritakan, doa kunutnya hampir 1 jam, Pak, betul nggak? Hampir 1 jam doa kunutnya itu, doanya panjang ya. Nah, kita juga ikutlah, terbawa suasana soalnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya coba buat. Ya kita dulu di awalnya ya seperti itu, masih sedikit, lama-lama banyak yang ikut, ramai itu lama-lama. Bahkan udah orang sudah mulai bertanya, Ramadan ini ada nggak? Gitu ya. Khawatir nggak ada gitu, udah mulai nagih ini, ya ketagihannya. Akhirnya apa? Wah itu betul-betul ramai, orang-orang datang bersama keluarganya, wah padat masjid itu. Akhirnya sampai gak cukup, akhirnya dibuat di masjid lain. Akhirnya banyak masjid sekarang yang buat seperti itu di Medan. Nah, awalnya jam 2 mulainya,
level 1. Udah lama dibuat itu ya, udah sekitar 15, 16, 17 tahun yang lalu awalnya, atau 20 tahun yang lalu. Nah kemudian ya naik tingkat, naik level Pak, dimulai jam 12 sampai jam 4, jam 12 sampai jam 4 yang terakhir ini. Gak tahu, mungkin mereka mau coba 10 malam gitu ya, gak tahu juga. Saya udah lama gak di Medan soalnya, tapi kabarnya masih jam 12 itu mulai sampai jam 4, udah level 2. Udah gak ada lagi yang komplain. Bukan sepi karena kepanjangan sholatnya, malah rame Pak, tambah rame, gak menyurutkan mereka untuk ikut, karena sudah sadar itu, teredukasi, mau merubah mindset dan mau berubah. Awalnya dibilang berlebih-lebihan, saya katakan cuma 5 malam. Kalaupun kita peras jadi 3 malam, kita bersungguh-sungguh ibadah, bercapek-capek sedikit malamnya dengan ibadah sholat seperti itu, masih ada 360 malam lainnya. Kalau mau tertidur pulas, mimpi indah, silakan. Ekstrimnya seperti itulah. Kalau merasa itu berlebihan dan berat, ingat ini partai puncak, partai final. Yang kalah ya kalah, yang pecundang ya pecundang. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian jemaah yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan bisa terrealisasi kan gitu ya di sini. Ya, diajukanlah ke pengurus atau minta izin dibuat kan begitu ya, dibuatlah. Ya di Pakistan mereka nggak kesulitan karena di sana gudangnya hufaz, para hafiz Quran. Ya, di Pakistan itu sendiri, kalau bulan Ramadan namanya ya, kalau Ramadan itu hampir semua masjid pasti khatam Quran 1 bulan. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali di dalam bulan Ramadan. Dalam sholat tarawih minimal mereka baca 1 malam itu 1 juz, ada yang 2 juz dalam 8 rakaat. Karena kalau witir kan ya sabihis, kuliah dan kulhu kan begitu ya. Jadi kuliahnya 8 rakaat. Ya. Nah, ada yang 2 juz semalam. Nah, tapi masuk malam-malam ganjil itu ya udah lain lagi ceritanya. 1 malam 1 Quran, Pak. Nah, saya pernah ikut, Pak. Waduh. Ya, naik turun lah, kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri lagi. 1 rakaat itu ada berapa juz dibacanya? 2 atau 3 juz gitu. Berdiri tuh imamnya betul-betul, saya dengar-dengar itu imamnya itu biasanya dihajikan itu, hadiahnya haji itu imamnya. Iya. Tapi imamnya memang betul-betul hebat betul, gak ada nyangkutnya Pak, gak ada nyangkutnya, itu memang hafiz betul. Nah, di Pakistan itu gudangnya hafiz, banyak kali penghafal Quran di sana. Imamnya hafiz, di belakang imam tuh hafiz semua begitu. Nah, kita kadang-kadang mau maju di belakang imam segan kita. Karena yang dibaca 2 juz misalnya, kan kalau salah-salah kan kita harus memperbaiki. Itu di sana seperti itu. Levelnya mereka sudah seperti itu. Ya bandingkan aja dengan level kita di sini. Kadang-kadang baca juz amma aja komplain jemaah. Bulan Ramadan baca juz amma aja komplain, kepanjangan katanya. Juz amma pun bukan 1 juz amma, separuh, sepertiga mungkin, bahkan 1/4. Itu pun masih komplain, Pak. Kurang cepat. Saking cepatnya di Indonesia, cuma ada di Indonesia sejagat raya alam semesta 23 rakaat cuma 5 menit. Itu cuma di Indonesia. Itu jadi prestasi di sini, subhanallah. Ya udahlah. Gimana ya? Ya begitulah.
Ada nggak? Itu jadi prestasi, Pak. Viral kan gitu ya. Memang aneh ini. Ya, la haula wala quwata illa billah aja lah. Apalagi yang mau dibilang? Nggak bisa bilang lagi, Pak. Nggak bisa bilang apa-apa lagi. Hanya cuma bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam. Ada yang mau nanya? Silakan. Kalau berarti kalau untuk kita sudah sholat, Ustaz, misalnya sholat qiyam tarawihnya di setelah Isya, terus untuk itikafnya itu apakah kita mengikut lagi sholat tengah malamnya itu kalau ada? Ya, kalau kita tahu ada dan kita tahu di masjid yang mengadakannya, ya sudah, tidak, ya ikuti sholat di awal malam tapi jangan witir, karena niat kita ingin mengerjakannya di akhir malam. Kita menyelesaikannya bersama imam, memang niatnya mau ngapain? Mau tidur? Kalau bangun ya nanti sholat, kalau enggak ya sudah, gitu. Untuk sepertiga akhir untuk akhir-akhir Ramadan jangan punya pikiran seperti itu lagi. Ya kalau di sana di Medan orang udah paham. Oh, ini malam ganjil, mereka sudah tunggu, langsung ikut jam 12 nanti. Nggak ada lagi ceritanya, ya. Bahkan kalau yang awal untuk sholat tarawih yang setelah Isya itu cuma 1-2 orang yang uzur, mungkin belum tahu dan mungkin belum nggak ada minat untuk ngejar Lailatul Qadar, atau ya mungkin musafir, nggak tahu lah, atau anak-anak itu segelintir aja. Makin lama makin sepi dan akhirnya mungkin nggak diadakan lagi, tapi tetap standby karena kadang-kadang ada orang luar datang kan gitu ya. Dia lihat nggak ada, akhirnya udah ditiadakan, udah di akhir malam aja jam 12 nanti sholat tarawihnya, sholat qiyam Lailatul Qadarnya. Nah, itu kan perlu waktu juga untuk mengedukasi masyarakat kan begitu ya. Karena kalau sholatnya setelah Isya ya sampai selesai udah ditutup dengan witir, mau ngapain coba? Kalau bukan niatnya mau tidur sampai pagi, ngapain lagi? Kan istilahnya nanti kalau bangun, hingga tidak ada ghirah, nggak ada semangat motivasi untuk sholat Lailatul Qadarnya. Kalau kita tahu lah ada, misalnya di sini ada masjid di Mangadi, ya udah itu aja, ikuti nanti. Di awalnya mungkin kita istirahat dulu kan begitu ya. Kalaupun mau ikut sholat di awal malam, ya ikut sholat tapi gak usah witirnya. Nanti memang kita niatkan itu. Kita memang niatkan nawaitunya ke situ itu. Pak? Iya. Jadi gimana nih? Dibuat di sini? Ya, untuk pertama ini level awal dulu ya. Jam 2 sampai jam 4. Kita pun di Medan jam 12 sampai jam 4 itu bukan 11 rakaat, lebih dari 11 rakaat karena ada 3 imam, Pak. Kita memperbanyak rakaat. Karena pernah dicoba jam 2 sampai jam 4 11 rakaat, itu pada bertemparan semua. Memang levelnya itu susah yang dilakukan oleh Nabi itu. Bayangkan jam 12 sampai jam 4 11 rakaat. Bayangkan lagi jam 10 sampai jam 4 11 rakaat itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya mereka seperti itu karena sudah jadi tradisi ratusan tahun. Bahkan dari dulu-dulunya semenjak Islam ada di sana. Kita tradisi itu nggak ada. Jadi asing dan kayak mustahil gitu, atau nggak mungkin, atau itu kan berlebihan, dan asumsi kita jadi seperti itu karena nggak terbiasa. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya.
Nah, jadi kita memperbanyak rakaatnya. Jadi ada 3 imam. Di Masjidil Haram sendiri ada 3 imam kalau nggak salah. Di awal malam, ya kemudian di pertengahan malam, kemudian di akhir malam. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya kalau misalnya nggak mampu 1 imam, ya 2 imam, 1 imam 1 jam. Jangan paksakan harus 11 rakaat, boleh lebih dari itu. Ya, senyamannya dulu kan gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa kan, ya nggak jadi beban lagi itu. Ya, bahkan jadi aneh, asing kalau kita nggak lakukan, karena sudah terbiasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang lain. Ya. Kalau lihat di jadwal-jadwal masjid di sekitar sini tuh, itikaf itu juga diisi dengan kajian, ada kajian, ya, terus mungkin juga sholat di bagi itu apa? Lebih utamanya seperti apa? Ini cerita itikaf Pak ya. Ya. Memang kalau kita itikaf, kita harus tahu apa itu itikaf. Kalau kita cerita di sini itu perlu penjelasan yang agak panjang sebenarnya tentang itikaf. Apa itu syariat itikaf? Apa itu sunnah itikaf? Yang dilakukan Nabi di 10 terakhir malam hari dan bulan Ramadan. Ya, Nabi beritikaf. Di sini ada itikaf nggak? Ada. Ada. Gimana itikafnya? Ya, baca yang sholat, ada yang baca Quran Masing-masing. Enggak, kondisinya. Saya nggak cerita dia ngapain. Kondisinya. Saya nggak tanya dia lakukan apa. Ya. Bukan sepinya, kondisinya. Gimana itikaf? Ada yang itikaf nggak? Pada bingung ini. Ada. Gimana kondisinya? Ya, numpuk-numpuk gitu ya. Bukan itu yang saya. Ya makanya kan ada gambarannya antum kan. Antum pun jawabnya bingung kan gitu ya. Nah di Pakistan itu, di masjid-masjid itu mereka buat kemah Pak. Di sana masih mempertahankan tradisi seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Jadi memang setiap masjid itu punya kuota terbatas. Itu mereka sudah daftar jauh-jauh hari sebelum Ramadan supaya dapat slot kemah. Itu dibuat di belakang masjid. Karena yang bisa dipakai untuk itikaf itu masjid-masjid jami yang ada sholat berjamaah 5 waktu dan sholat Jumatnya. Kalau nggak ada, nggak bisa dipakai sebagai tempat itikaf. Karena dia terpaksa harus keluar untuk sholat Jumat. Kalau nggak ada sholat Jumatnya, kan begitu ya. Jadi ada kemah-kemah dalam masjid, tempat orang itikaf. Ini kalau mau benar-benar itikaf ya, bukan itikaf KW-KW-an. Seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Iktikaf yang sebenarnya, sebenar-benarnya, itu iktikaf. Nabi masuk tempat iktikaf itu 2 waktu. Habis sholat maghrib dan habis sholat subuh. Ya, ada 2 waktu itu. Kalau enggak ba'da maghrib beliau masuk tempat iktikaf atau ba'da subuh. Ya. Nah, kalau kita misalnya masuk tempat iktikaf ba'da sholat subuh, Nabi biasa masuk tempat iktikaf setelah sholat subuh. Pertanyaannya adalah, Nabi memangnya sholat subuh di mana? Di mana? Nabi sholat subuh di mana, Pak? Ya di masjid. Tapi itu tidak dikatakan masuk tempat iktikaf.
Karena memang ada tempat iktikaf khusus yang mana orang yang sedang iktikaf atau orang yang beriktikaf masuk ke situ. Maka disunnahkan orang yang beriktikaf itu pasang tenda, kemah. Kalau di Pakistan itu dia bilik-bilik kecil itu cukup untuk satu orang. Dia mengurung diri di situ, ukuf gak kemana-mana. Maka iktikaf itu diambil dari kata akafa, ya'kufu, artinya ukuf. Artinya apa? Berdiam diri di situ. Itu ukuf. Gak bergerak kemana-mana. Itu asal kata akafa. Jadi bukan keliaran di masjid. Enggak. Bukan keliaran di masjid kesana kemari, enggak. Apalagi keliaran di luar masjid, batal iktikafnya. Keliaran di dalam masjid, ya kurang iktikafnya. Dia di dalam kemah, enggak kemana-mana, Pak. Mengurung diri. Itu yang dilakukan oleh Nabi, memutus hubungan dengan dunia sementara waktu. Jadi tidak berinteraksi dengan manusia, tidak mengurus dunia juga. Iktikaf. Maka Nabi apabila iktikaf, ada orang yang mengantarkan makanan kepada beliau. Istri beliau biasanya yang enggak iktikaf mengantarkan makanan gitu. Jadi sampai makan pun bukan kita boleh keliaran keluar di sana, di luar masjid. Yang anehnya di sini ada yang iktikafnya malam hari, siang hari ngantor. Itu iktikaf lugotan bukan syar'an. Tahu ya maksudnya? Iktikaf secara bahasa, bukan secara syar'i. Mohon maaf. Kalau ada yang melakukan seperti itu tidak disebut iktikaf, Pak. Ini kita bandingkan dengan tempat lain ya. Ya seperti itu. Maka iktikaf seperti itulah baru kita merasa ya ada sesuatu yang kita dapatkan dari iktikaf. Kita seperti terlahir kembali jadi manusia baru. Bayangkan kalau itu 10 hari, Pak. Ya, 10 hari masuk kemah gitu, enggak lihat siapa-siapa, mengurangi interaksi dengan manusia. Itu tujuan iktikaf. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, bahwa iktikaf itu adalah untuk merapikan hati, menyisir hati yang kusut masai. Tahu kenapa hati itu kusut masai? Karena terlalu banyak interaksi dengan manusia, terlalu sibuk mengurus dunia. Itu yang membuat hati kita kusut masai. Maka perlu iktikaf gitu. Tapi caranya seperti itu. Dijamin nggak ngobrol, Pak. Dijamin kita merasakan atmosfernya seperti dalam kuburan gitu. Nggak ada orang lain kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa yang ingin diraih dari iktikaf itu. Iktikaf di sini gimana? Gebiah-uyah, ngobrol, ngopi, ngoyo, ngobur. Pas orang sholat tidur. Maka amal yang paling baik sewaktu kita iktikaf adalah muhasabah, minta ampun, taubat. Rasakan kesendirian itu, bahwa kita akan seperti itu di dalam kubur. Itu iktikaf. Maka disunahkan iktikaf itu dalam kemah memang, nggak ngelihat siapa-siapa. Kita ini Pak, yang membuat hati kita sibuk, kusut. Kita lihat fulan, muncul pikiran macam-macam. Betul nggak? Lihat si fulan, wah ini tukang gorden nih, wah kayaknya udah waktunya ganti gorden. Nah, karena lihat si fulan tukang gorden, ngelihat si fulan mekanik bengkel, waduh motor saya belum masuk bengkel nih. Itulah dia kalau kita lihat manusia. Nah dengan iktikaf kita nggak lihat siapa-siapa Pak, mengurangi itu, nggak ada pikiran kita ke situ. Yang ada adalah tempat kita iktikaf itu, terkurung di situ, mengurung diri. Itu iktikaf yang sebenarnya. Maka wajarlah kalau iktikaf kita itu memang hasilnya kurang maksimal gitu ya. Ya karena ya antum tahu sendiri, pernah iktikaf nggak dengan model seperti itu, yang gebiah-uyah itu.
ujung-ujungnya ngobrol kan. Iya. Tapi kalau ngurung diri di kemah gitu gimana? Mau coba? 1 hari aja pasti banyak perbedaannya. 1 hari aja 24 jam antum masuk ke situ, nggak kemana-mana. Makanan ada yang ngantar. Kan seperti itu Nabi. Keluar hanya untuk apa? Yang penting-penting aja, buang hajat, wudhu, kan begitu ya. Masuk lagi. Itu keluar untuk sholat fardu, kemudian masuk lagi Pak. Kalau bisa dia sholat sunnahnya di situ aja, dalam tempat i'tikafnya. Atau sholat qiyam lailnya, habis itu masuk lagi. Seperti itu. Itu i'tikaf. Saya pernah coba 1 hari aja, memang betul-betul luar biasa. Bagaimana 10 hari gitu. Kita nggak lihat siapa-siapa Pak. Kita nggak banyak sibuk hati kita karena ngelihat si fulan dan si fulan. Ini i'tikaf, semua peralatan dunia dibawa. Peralatan dunia dibawa semua. Yang laptopnya, yang handphonenya. Kalau bisa bawa TV, kabel dibawanya ke situ. Ya. Yang lucu lagi apa? Malam katanya i'tikaf, siangnya apa? Ngantor, ke pasar jualan. Ngalong itu pindah tempat tidur namanya. Ya i'tikaf secara bahasa. Itu pun kadang-kadang nggak secara bahasa juga. Ya. Tahapan namanya nggak tahu juga. Ya. Wallahu a'lam. Ya, bahasa yang tepat ya pindah tempat tidur memang. Maka saya bawa jemaah i'tikaf di Masjidil Haram. Pernah i'tikaf Masjidil Haram Pak ya? Gimana? Jadi nggak ada cerita taklim, nggak ada. Nggak ada. Apa Nabi ngisi waktu i'tikaf dengan taklim? Nggak ada. Ngada-ngada kadang-kadang. Harus suruh ngurung diri malah alim pula. Itu coba lihat. Ada orang yang i'tikaf di Masjidil Haram, kerjanya tawaf gitu. Keliling-keliling Masjidil Haram. Saya tanya, antum i'tikaf? Iya. Kok tawaf terus? Oh iya, ngapain lagi katanya. Antum i'tikaf gak boleh keliaran di Masjidil Haram sampai tawaf sekalipun. I'tikaf ya i'tikaf, kalau mau tawaf ya tawaf, nanti setelah i'tikaf baru tawaf. Oh gitu ya? Ya iya. Nggak diajari rupanya? Enggak katanya. Ya udah. Kita itu i'tikaf waktu itu istilahnya umroh i'tikaf ya. Saya bilang sama jemaah, travel tidak menyediakan orang yang mengantarkan makanan untuk kita. Jadi kita i'tikafnya di malam-malam ganjil aja. Misalnya nanti malam ganjil, maghrib kita sholat masuk ke tempat i'tikaf. Kita bawa persediaan makan kita sendiri yang cukup untuk 1 hari. Jadi kita selang-seling aja. Itu yang kita mampu. Kecuali kita mau dor-doran 10 hari, ada yang mengantar makanan. Siapa yang mau keluar cari-cari makanan itu bukan uzur. Sampai ganti pakaian di hotel pun bukan uzur. Ini i'tikaf keliaran di mall cari makan, lapar katanya. Apa itu? I'tikaf gebiah-uyah, ngobrol sepanjang i'tikaf. Kadang-kadang diisi taklim lagi. Aneh memang. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan jemaah saya anjurkan antum i'tikaf cari tempat yang sepi atau mencar, jangan berkumpul. Itu menyiasati kita nggak bisa buat kemah di Masjidil Haram. Maka cari tempat sepi, minimal jangan berdekatan. Gabung sama orang yang kita nggak kenal dari negara lain, kita nggak bisa ngobrol udah.
Ngomong pun nggak bisa kan Pak ya? Ya, kita pun nggak kenal, kita lihat si sekeliling juga nggak muncul pikiran macam-macam. Nah ini, itu biasanya kumpul Pak ya, ngobrol lah, ngopi, tak apa-apa ceritanya. Sebelum malam terakhir ceritanya wanita. Padahal Nabi apa? Menjauhi wanita di sebelum malam terakhir, apalagi sedang i'tikaf. Itu kenapa? Efek apa? Gebiah-uyah tadi, kumpul-kumpul. Orang udah di blok gitu. Wah, kadang-kadang ada travel tuh bangga dia, wah sudah kami blok ini. Wah. Kita justru sebaliknya Pak, kita perintahkan jemaah untuk nyebar, jangan berdampingan sampai suami istri. Jangan bawa handphone, tinggalkan di hotel. Kita cuma cari yang selang-seling aja, yang ganjil-ganjil di malamnya nanti. Supaya maksimal. Jangan keliaran di Masjidil Haram, jangan tawaf. Kalau mau i'tikaf ya i'tikaf, nanti setelah i'tikaf silakan tawaf. Kalau dapat tempat yang sepi, agak terpojok, agak mojok gitu ya, nah itu bagus dia bilang. Cari aja lah sendiri, yang jelas jangan deket-deketan ya. Ya kalau udah deket-deketan udah. Baca Quran sejam, ngobrolnya 3 jam. Wallahu a'lam bishawab. Pak, waktu i'tikaf gimana? Hah? Enggak i'tikaf? Berat sekali. Beratnya apa beratnya? Berarti itu salahnya itu. Ya enggak, maksudnya i'tikafnya. Enggak i'tikaf? Itikaf dia ke pengantar saya itikaf dia di masjid. Oh gitu. Iya, ya karena kadang-kadang ikut program i'tikaf tapi nggak dijelaskan i'tikaf itu bagaimana. Ya, apa yang bisa membatalkan i'tikaf? Apa yang kita lakukan waktu i'tikaf? Kadang-kadang nggak diajarin itu. Jadi ngasal aja kadang-kadang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian. Ada yang mau nanya lagi? Oh ini. Ini dari siapa? Akhwat. Ya. Apa sama salat Lailatul Qadar sama salat tahajud? Sama. Tahajud, tarawih, qiyam Ramadan, qiyam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Maka ada sebutan Lailatul Qadar karena Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Qiyam Ramadan kenapa? Karena memang di bulan Ramadan. Salat tarawih itu juga nama yang dibuat oleh para ulama, bukan dari Nabi. Tarawih itu enggak ada dalam hadis. Nggak ada Pak, yang ada qiyam Ramadan tadi, qiyam Lailatul Qadar itu disebutkan dalam hadis. Tahajud itu ada di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tarawih nggak ada disebutkan di mana dalam hadis. Ayat nggak ada. Itu dibuat oleh para ulama untuk mengidentifikasi sebuah sholat. Ini namanya sholat tarawih di bulan Ramadan. Karena berjamaah, kan begitu. Di luar Ramadan namanya qiyamul lail atau sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Sering ditanyakan, ya sama. Tahajud itu sholat malam karena dilakukan di malam hari. Qiyam Lailatul Qadar siang hari atau malam hari? Nah, ya sama lah. Itu aja. Cuma dia beda. Bedanya di mana? Durasinya. Dalam rangkanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Iya. Oh, ini. Yang di Medan Ustaz, itu jamaah itu ikut i'tikaf apa memang dari rumah? Ada yang i'tikaf, ada yang enggak. Itu nggak masalah, sebenarnya datang di dua ikut. Iya. Gitu. Iya. Terakhir mulai. Iya. Enggak semuanya i'tikaf. Bahkan i'tikaf kan terbatas. Jadi kalau di kita awal waktu hanya ikut itu terus pulang lagi, itu masuk nggak? Awal waktu maksudnya mana? Karena mayoritas masjid termasuk yang sunnah juga masih itu habis isya langsung tarawih. Iya. Nah, terus kita pulang. Iya. Apa bisa masuk ke mulai? Ya qiyamul lail, cuma ini malam kapan? Sebelum malam terakhir. Iya. Apa enggak rugi? Tapi mayoritas seperti itu gimana tuh? Solusinya gimana? Ya itulah yang ingin kita dobrak tradisinya. Hampir semua itu. Mohon maaf mungkin apa
baru. Itikaf itu seperti itu. Iya mungkin karena saya Itikaf. Itikaf seperti itu. Hah? Jadi mindset kita tuh itikaf itu yang ngumpul di masjid, baca Quran gitu loh. Dari dulu seperti itu saya tadi. Iya. Apa saya itu seperti itu? Ya udahlah ya. Makanya ya beginilah ya, plus 62. Ustaz ada ustaznya juga kan. Beginilah plus 62. Ini bukan perkara wajib ya. Sholat malam wajib? Enggak kan? Enggak sholat pun enggak jadi masalah. Cuma kita bicara untung rugi. Makanya pertanyaan saya, apa enggak rugi? Kan begitu. Kalau saya enggak mau lah, mau bodoh amat, mau Lailatul Qadar, mau apa, saya enggak tidur saya, ya enggak jadi masalah juga. Asal enggak sholat, asal jangan enggak sholat Isya aja kan gitu ya. Karena itu wajib ya. Nah, silakan. Tapi kita kan bicara meraih keutamaan di waktu yang utama. Kita harus tahu waktu utama itu, karena satu waktu dengan waktu yang lainnya berbeda. Kan itu kajian kita hari ini. Maka pertanyaan saya, apa enggak rugi? Kalau merasa enggak rugi ya silakan, enggak dipaksakan juga. Tapi jangan salahkan juga orang-orang yang seperti itu. Bahkan di bid'ah, ya jangan, gimana di Masjidil Haram itu ya Pak ya? Kenapa mereka seperti itu? Apa yang membuat mereka seperti itu? Atau di belahan bumi yang lainnya? Apa ada keistimewaan khusus untuk orang Indonesia? Cukup santai aja sudah dapat Lailatul Qadar. Apa ada keistimewaan spesial, edisi spesial untuk warga plus 62? Cukup di awal malam saja sudah dapat Lailatul Qadar, ya gitu. Seperti iklan ya di sosial media gitu. Para jemaah yang dimuliakan. Apa seperti itu? Ya, makanya ketika kita pulang ke sini ya, ada satu yang kayaknya salah ini, tradisi ini. Ya silakan untuk pikirlah masing-masing gitu. Kira-kira gimana? Pantas enggak gitu. Ini pantas-pantasan ya, bukan boleh enggak ya. Kalau saya katakan kalau antum enggak sholat malam Lailatul Qadar juga boleh enggak Ustaz? Ya boleh aja, silakan aja gitu ya. Enggak dipaksa, ini kan bukan wajib. Mau tertidur pulas silakan. Enggak boleh dipaksakan juga kan gitu ya. Tapi masalahnya ada tradisi yang membuat kerugian gitu bagi kita. Kalau dipertahankan terus, ya seperti itulah dia. Kira-kira gimana? Contohnya mengenai i'tikaf tadi ya. Pengertiannya kumpul-kumpul. Antum kira-kira dapat apa? I'tikaf kumpul-kumpul. Itu saja. Habis sholat keluar gitu ya. Sebagian ada yang kerja. Ya itu. Ada yang memperbolehkan gitu ya, tapi malam lagi balik lagi situ gitu. Yang bolehkan siapa? Nabi atau siapa? I'tikaf juga nggak wajib. Antum mau keluar ya keluar aja, tapi nggak disebut i'tikaf. Itu aja kan gitu ya. Oh saya mau ngantor ya silakan aja keluar. Oh saya udah malam cukup. Berpahala nggak? Ya berpahala. Cuma secara syar'i belum disebut i'tikaf. Kan itu. Ingin maksimal i'tikafnya, lakukan dengan cara yang benar. Oh kalau saya ngalong aja lah, boleh nggak? Ya boleh lah, nggak i'tikaf juga boleh. Oh saya pindah tempat tidur aja, saya mau tidur di masjid silakan gitu ya. Oh kan berpahala ya berpahala, cuma tidak disebut i'tikaf secara syar'i. Nah ini yang harus didudukkan, paham? Iya, bukan dilarang. Ya saya kalau malam aja boleh nggak? Ya boleh, tapi nggak disebut i'tikaf. Mau nggak? Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau
Ya Pak. Kalau di Indonesia itu mulainya puasa kan beda-beda Ustaz. Kalau penentuan ganjilnya bagaimana? Aduh Pak, di Indonesia mulainya hari apa? Ada yang Sabtu. Tanggal berapa? Enggak, Indonesia, saya tanya Indonesia. Ya Indonesia. Ya Indonesia, tanggal berapa? Indonesia kemarin ada yang Sabtu. Enggak. Tanggal 3. Tanggal 3 itu jawabannya. Ya Indonesia tanggal 3 ya. Maka mulai dari situ. Hitungannya dari situ. Kalau dihitung yang lain juga, ada nggak yang mulai Kamis? Saya tanya aja. Tambah bingung nanti Pak. Ada nggak yang mulai Jumat? Ada. Kalau diikuti yang ada Pak, yang Kamis saja ada gitu. Gimana ngitungnya? Nanti tambah bingung ya. Apa bedanya yang mulai Sabtu dengan yang mulai Kamis? Jadi buat pasukan pemerintah ya. Ya iyalah. Karena yang berhak menentukan penanggalan itu ya pemerintah. Karena yang berkaitan dengan penanggalan, Pak, bukan hanya puasa dan hari raya. Banyak hal-hal lain yang juga berkaitan dengan penanggalan. Hukum hudud kadang-kadang berkaitan dengan penanggalan yang dibuat oleh waliul amri, bukan swasta. Memangnya yang berkaitan dengan penanggalan cuma hari raya dan Idul Fitri aja? Apa Ramadan dan Idul Fitri? Enggak. Sebagai contoh Pak ya, kalau misalnya ini Indonesia perang sama Australia, lalu Presiden mengeluarkan perintah, 1 Ramadan kita serang. Tentaranya bingung, 1 Ramadan Sabtu atau Ahad ya gitu. Kan kacau itu. Ya kan? Kacau itu. Ya satu kata enggak, Sabtu udah kita serang. Yang lain, enggak, Minggu. Itu pun kacau. Maka sadari itu, yang berkaitan dengan penanggalan bukan hanya hari raya dan Ramadan. Pelaksanaan hudud juga kadang-kadang berkaitan dengan apa? Penanggalan. Ya, seorang terpidana mati akan dieksekusi tanggal 25 Ramadan. Eksekutornya bingung, ini 25 Ramadan yang mana nih ya? Nggak perlu bingung, ukurannya adalah yang dibuat oleh itu penanggalan. Makanya dikatakan penanggalan itu adalah hak waliul amri. Terlepas kita suka atau nggak suka, menurut kita salah atau benar, itu hak dia. Karena berkaitan dengan apa? Kemaslahatan urusan orang banyak. Paham? Begitu pendekatan fikihnya. Bukan, wah saya ikut Saudi, saya ikut, ada yang ikut air laut Pak. Ada nggak? Ada. Bukan lihat hilal, dia lihat air laut, pasang atau enggak itu. Kacau kan? Itulah negeri plus 62 ini ada-ada aja Pak. Ya, nah demikian. Paham ya? Jadi udah paham ya? Udah gak bingung lagi menentukan ganjil genap ya? Masalahnya kan Muhammadiyah, Wallahu a'lam bishawab. Nilai sendirilah. Iya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada? Akhwat ada? Ibu-ibu? Ibu-ibu sudah dirubah mindsetnya? Ya, ibu-ibu itu dari bapak-bapak kasih pengarahan juga. Udah 10 malam terakhir nih, hari terakhir jangan sibuknya yang diributin, yang direcokin itu 1 Syawal, Lebaran. Ya Lebaran, biasa aja. Hah?
Ya, kalau seperti itu alasannya, Lailatul Qadar pun setahun sekali, Pak. Ya, bukan hanya lebaran setahun sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Nggak ada, kalau nggak ada kita tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ada perubahan lah ya. Ya, mulailah mencoba kan begitu ya. Nah, memperbaiki, ya, misalnya itikaf tadi ya, diperbaiki cara itikafnya kan begitu ya. Yang qiyam Lailatul Qadarnya ya betul-betul sungguh-sungguh qiyam Lailatul Qadar kan begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.